Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyuryadi dengan NIM A2822719 teori 5. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ADME, tugas farmakologi toksikologi 1. ADME Tox merupakan singkatan dari absorption, distribution, metabolisme, excretion, dan toksikologi suatu obat. Atau dengan kata lain, ADME Tox adalah studi yang biasanya dilakukan pada bidang farmakologi dan farmakokinetika untuk mempelajari aktivitas atau toksisitas suatu obat, baik secara in vivo ataupun in vitro. Seringkali liberation ditambahkan menjadi LADME atau ditambahkan kata toksikologi, sehingga menjadi ADME Tox. Bahkan ada juga yang menggabungkan semuanya menjadi LADMET. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari singkatan ADME. Yang pertama yaitu absorpsi. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu, biasanya melalui permukaan lendir atau mukus, seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus, sampai sebelum diambil oleh sel target. Faktor-faktor seperti kelaritan senyawa yang buruk, waktu pengosongan lambung, waktu transit usus, ketidakstabilan kimia dalam lambung, dan ketidakmampuan senyawa obat untuk menembus dinding usus semuanya dapat mengurangi sejauh mana suatu obat diserap setelah pemberian oral. Penyerapan secara kritis menentukan bioavailabilitas suatu senyawa obat. Obat-obatan yang diserap dengan buruk ketika dikonsumsi secara oral harus diberikan dengan cara yang kurang nyaman, seperti melalui intravena atau inhalasi. Rute administrasi merupakan pertimbangan penting dalam pemberian suatu senyawa. Yang kedua yaitu distribusi. Senyawa harus dibawa ke lokasi target, biasanya melalui aliran darah. Senyawa obat kemudian dapat menyebar ke otot dan organ dengan durasi waktu yang berbeda. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, baik dengan injeksi intravaskular atau dengan penyerapan dari berbagai situs ekstraseluler, obat mengalami berbagai proses distribusi yang cenderung menurunkan konsentrasi plasma. Distribusi adalah transfer obat yang dapat dibalikkan antara satu kompartemen ke kompartemen lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi obat termasuk diantaranya adalah kecepatan aliran darah regional, ukuran molekul, polaritas, dan ikatan dengan protein serum membentuk kompleks. Distribusi obat ini dapat menjadi masalah serius di beberapa penghalang alami, seperti penghalang darah otak. Yang ketiga yaitu metabolisme. Senyawa obat mulai dipecah segera setelah memasuki tubuh. Sebagian besar metabolisme obat, molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redox, disebut enzim sitokrom P450. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau senyawa induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Ketika metabolit inert secara farmakologis, metabolisme menonaktifkan dosis yang diberikan obat induk, dan ini biasanya mengurangi efek obat pada tubuh. Metabolit mungkin juga aktif secara farmakologis, kadang-kadang lebih dari obat induk. Yang keempat, ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal atau urin, atau di dalam feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme. Ada 3 lokasi utama di mana ekskresi obat terjadi. Ginjal adalah situs yang paling penting dan merupakan tempat produk diekskresikan melalui urin. Ekskresi empedu atau ekskresi fekal adalah proses yang dimulai di hati dan melewati usus sampai produk akhirnya diekskresikan bersama dengan atau feses atau ginjal. Metode ekskresi utama terakhir adalah melalui paru-paru, misalnya untuk gas anestesi. Sekian sedikit materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.